Rian menatap layar ponselnya dengan wajah kaku. Tangan kanannya menggenggam erat tali ransel yang menggantung di bahu. Di hadapannya, kerumunan siswa di lorong sekolah tertawa keras-keras, menunjukkan layar gawai masing-masing satu sama lain. Rian tahu, tawa mereka bukan tawa biasa. Itu tawa yang menyayat hati, tawa yang menyimpan penghinaan. Dan kali ini, sasarannya adalah dia. Seorang siswa perempuan menunjuk layar ponselnya sambil memanggil teman di sebelahnya. Ini beneran emak si Rian, kan? Gila sih, pantes aja dia pendiam, nahan malu kayaknya. Paling malu juga nggak sih? Enak gitu hidup dari hasil emak lo, main film. Ya, Rian? Ucap yang lain, meledek sambil tertawa geli. Rian tetap diam. Ia hanya berjalan cepat melewati mereka, menunduk dalam, seolah ingin menghilang dari dunia. Ia tidak berani membuka ponselnya lagi sejak pagi itu. Notifikasi yang masuk puluhan jumlahnya, dari grup kelas hingga akun Instagramnya yang tiba-tiba dibanjiri komentar. Pagi tadi, ia bahkan menemukan video lama di TikTok yang menampilkan ibunya, Linda, tengah menjadi bintang dalam sebuah film dewasa. Video itu disunting dengan efek dramatis, lalu diunggah dengan caption, "Anak siapa coba ini?" Netizen pasti tahu. Entah siapa yang pertama kali menyebarkan. Tapi di zaman sekarang, yang dibutuhkan hanya satu jari untuk membakar habis nama baik seseorang. Dan sialnya, itu bukan kesalahannya. Bahkan bukan kesalahan ibunya juga sepenuhnya. Tapi masyarakat tidak peduli. Yang mereka tahu, anak dari wanita yang pernah bekerja di dunia hitam, layak dipermalukan. Seakan dosa masa lalu turun-temurun. Rian tiba di kelas, berusaha duduk di bangkunya yang berada di pojok ruangan. Teman sebangkunya, Raffi, yang biasanya cerewet, kini hanya melirik sekilas tanpa sapaan. Guru matematika pun, saat membuka pelajaran, sempat menatapnya dengan raut iba yang tersamar. Tapi Rian tahu, tatapan itu bukan simpati. Itu tatapan kasihan yang menyakitkan. Lebih baik dibenci daripada dikasihani, pikirnya dalam hati. Selama pelajaran berlangsung, pikirannya melayang ke masa kecilnya. Ibunya selalu bekerja dari pagi sampai malam. Tidak pernah ada laki-laki yang datang ke rumah mereka. Linda, ibunya, selalu hidup tertutup. Tidak pernah membicarakan masa lalu, hanya menyibukkan diri menjahit baju tetangga. Rian tahu mereka tidak kaya, tapi ia selalu merasa cukup. Ia tidak pernah bertanya kenapa tidak ada ayah, atau kenapa ibunya begitu menghindari keramaian. Ia pikir ibunya hanya perempuan biasa yang bekerja keras demi anaknya. Tapi sekarang, semua bayangan itu runtuh. Gambar dan video yang beredar di media sosial terlalu jelas. Nama dan wajah ibunya terpampang nyata. Tidak bisa dibantah. Masa lalu yang selama ini tersembunyi kini diseret paksa ke permukaan oleh tangan-tangan jahat tak bertanggung jawab. Saat bel pulang berbunyi, Rian buru-buru keluar dari kelas. Ia menolak tawaran guru BK untuk bicara sejenak. Ia tahu maksudnya, dan ia tidak butuh belas kasihan itu. Dalam perjalanan pulang, jalanan seperti berubah wujud. Orang-orang menatapnya lebih lama dari biasanya. Ibu-ibu di warung depan rumah tampak berbisik saat ia lewat. Bahkan anak kecil di gang sebelah menunjuk sambil berkata, Itu anaknya yang di video itu." Sampai di rumah, Rian langsung masuk dan mengunci pintu. Ibunya sedang duduk di lantai, menjahit pesanan gamis lebaran dari tetangganya. Wajahnya tampak lebih lelah dari biasanya, dan ketika menatap anaknya, sorot matanya seperti menyimpan badai yang siap meledak kapan saja. "Rian," suara ibunya pelan, nyaris bergetar. Rian tidak menjawab. Ia melepas sepatu, menaruh tas, lalu masuk ke kamar. Ia menutup pintu dengan pelan. Bukan karena takut dimarahi, tapi karena ia sedang menahan air mata yang dari tadi menggantung di ujung mata.
Malam itu, ia tidak bisa tidur. Ia hanya berbaring di tempat tidur, memandangi langit-langit, sementara suara jarum mesin jahit terus terdengar dari ruang tengah. Suara itu biasanya menenangkan, tapi malam ini seperti gergaji yang menyayat hatinya. Berkali-kali ia mencoba menenangkan diri, tapi bayangan-bayangan wajah teman sekolahnya menghantuinya. Ejekan mereka, sorotan mata mereka, dan tawa yang menusuk harga dirinya, semua mengendap dalam dada. Sekitar pukul 11 malam, ia bangkit. Ia duduk di meja belajar, lalu mengambil selembar kertas. Ia mulai menulis surat untuk ibunya. Kalimat pertama terasa pahit. "Bu, kenapa engkau dulu begitu?" Tangannya gemetar. Ia ingin marah. Ia ingin menyalahkan. Ia ingin meneriakkan bahwa hidupnya hancur karena keputusan ibunya di masa lalu. Tapi saat ia menulis baris ketiga, air matanya jatuh satu persatu. Bukan karena benci, tapi karena sedih. Karena sekarang ia mengerti, ibunya juga manusia. Dan luka ibunya jauh lebih dalam dari apa yang ia alami. Ketika ia membuka pintu kamar perlahan, ia melihat ibunya tertidur di samping mesin jahit. Wajahnya mengarah ke jendela, dan Rian melihat bekas air mata di pipi ibunya. Bukan hanya anak yang malu pada ibunya, tapi seorang ibu pun ternyata bisa tenggelam dalam rasa bersalah yang tak terucapkan. Rian tidak jadi memberikan surat itu. Ia merobeknya, lalu membuangnya ke tempat sampah. Ia hanya mendekat, mengambil selimut, dan menyelimuti ibunya yang tertidur dalam dinginnya malam. Di saat semua orang menertawakan keluarganya, Rian sadar, tidak ada yang bisa ia kendalikan dari masa lalu ibunya. Tapi ia bisa mengendalikan apa yang akan ia lakukan besok. Dan mungkin, itu akan menjadi awal dari sesuatu yang besar. Besok, ia akan kembali ke sekolah. Bukan untuk membalas, bukan untuk menantang, tapi untuk berdiri. Karena sekarang, ia mengerti, ibunya tidak butuh dibela, ia butuh dihargai sebagai manusia. Dan Rian, sebagai anak, tidak akan membiarkan siapapun lagi merendahkan perempuan yang telah memberikan seluruh hidupnya untuknya. Hari itu matahari belum sepenuhnya naik ketika Rian melangkah masuk ke gerbang sekolah. Langkahnya terasa berat, seperti tubuhnya ditarik oleh beban tak kasat mata. Ia mengenakan seragam rapi, rambutnya disisir ke samping seperti biasa, namun wajahnya pucat dan matanya tampak sembab akibat kurang tidur. Semalam, setelah menyelimuti ibunya yang tertidur, ia mencoba menenangkan diri. Tapi kenyataan bahwa seluruh sekolah telah tahu tentang masa lalu ibunya menghantui pikirannya seperti gema yang tak kunjung redup. Pagi ini, situasi di sekolah terasa berbeda. Biasanya, ia berjalan menyapa beberapa teman di lorong, atau sekadar mengangguk pada guru yang lewat. Tapi kali ini, orang-orang menghindari pandangan. Beberapa memalingkan wajah. Sebagian lagi justru menatapnya dengan rasa penasaran campur jijik, seperti sedang menonton film horor yang tak ingin mereka lihat tapi juga tak bisa mereka tinggalkan. Di dekat tangga menuju lantai 2, sekelompok siswa dari kelas sebelah berdiri sambil memainkan ponsel. Salah satu dari mereka menoleh ke arah Rian dan dengan suara keras berkata, artis cilik lewat nih. Jangan lupa say hi, ya. Kapan dong ajak emaknya colap? Bro. Tawa pecah. 1-2 anak menepuk-nepuk pundak si pengucap, menganggapnya lucu. Rian menghentikan langkahnya sejenak. Ia menatap mereka, bukan dengan marah, tapi dengan tatapan yang kosong, seperti kehilangan daya untuk membela diri. Ia tahu, melawan hanya akan membuat mereka semakin menjadi-jadi. Maka ia memilih untuk berjalan lagi, menunduk, menahan detak jantung yang berdebar semakin kencang. Saat masuk ke kelas, suasananya tak kalah menusuk. Papan tulis di depan telah diisi catatan pelajaran bahasa Indonesia, tapi yang mencolok justru adalah gambar tangan iseng yang digambarkan di sudutnya. Sebuah sketsa perempuan dengan tulisan, Bu Linda, aktris senior bintang 18, lengkap dengan emoji tertawa.
Rian menatapnya selama beberapa detik, sebelum kemudian duduk di bangkunya. Kepalanya tertunduk, kedua tangan terkepal di atas meja. Raffi, teman sebangkunya, biasanya cerewet dan doyan bercanda, pagi itu hanya duduk diam. Ia membuka buku pelajaran sambil sesekali melirik Rian. Tidak ada sapa, tidak ada basa-basi. Keheningan itu jauh lebih menyakitkan daripada hinaan langsung. Keheningan menunjukkan bahwa bahkan teman dekatnya pun tidak tahu harus bersikap seperti apa. Rian. Suara itu terdengar pelan di belakangnya. Ternyata Siska, teman satu klub debat. Ia mendekat, membungkuk sedikit, lalu meletakkan sebuah notes kecil di mejanya sebelum kembali ke tempat duduk. Rian membuka kertas kecil itu dan membaca tulisan tangan yang sederhana. Aku nggak tahu harus ngomong apa, tapi kamu bukan ibu kamu. Aku percaya kamu lebih dari apa yang mereka lihat. Tulisan itu sederhana, tapi cukup untuk membuat dada Rian menghangat. Setidaknya, masih ada seseorang yang memandangnya sebagai manusia, bukan sebagai warisan dari kesalahan masa lalu. Pelajaran berlangsung dengan berat. Guru yang mengajar seolah-olah tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi sesekali, pandangannya tertuju pada Rian. Dan itu cukup membuat Rian merasa semakin terasing. Ia merasa seperti patung di tengah museum. Diperhatikan tapi tak dipedulikan. Suasana kelas yang biasa ia cintai, kini berubah menjadi medan tekanan batin. Saat istirahat pertama, Rian hendak keluar dari kelas. Tapi begitu ia membuka pintu, di luar sudah berkumpul beberapa siswa yang tampaknya sengaja menunggunya lewat. Bro, mau selfie nggak? Nanti tak tag ibumu juga. Siapa tahu kita trending bareng, ujar seorang siswa sambil mengarahkan kamera ke arah Rian. Rian mematung. Kepalanya mulai pusing, telinganya berdenging. Tapi sebelum sesuatu yang buruk terjadi, tiba-tiba suara lantang terdengar dari lorong ujung. Woi, kalian nggak punya otak apa? Semua menoleh. Siska berdiri di sana dengan wajah merah padam. Ia berjalan cepat mendekat, lalu berdiri di depan Rian. Kalian tahu nggak sih rasanya jadi dia? Nggak punya pilihan. Terus dihina atas sesuatu yang bahkan dia nggak lakukan? Kalian pikir kalian lebih suci? Kerumunan terdiam. Beberapa pura-pura memainkan ponsel. Lainnya tertawa canggung lalu beranjak pergi. Rian menatap Siska dengan mata berkaca-kaca. Tapi sebelum ia sempat mengucap terima kasih, Siska berkata, "Gue nggak bela siapa-siapa. Tapi lo harus tahu, kalau dunia ini masih punya sedikit manusia." Siska berlalu. Rian hanya berdiri terpaku, lalu melangkah ke arah tangga dan duduk di sudut lantai 2. Ia menunduk, mencoba menenangkan napas yang mulai memburu. Sore hari sepulang sekolah, Rian dipanggil ke ruang BK. Ruangan itu sepi, hanya ada Ibu Mega, guru bimbingan konseling, yang duduk sambil menyesap teh. Rian, Ibu sudah dengar apa yang terjadi. Ibu tahu ini nggak mudah. Rian mengangguk pelan, tanpa berkata apapun. Kalau kamu mau, Ibu bisa bantu urus surat pindah ke sekolah lain. Mungkin di tempat baru kamu bisa mulai dari awal, tanpa beban seperti ini. Kata-kata itu membuat Rian mengangkat kepala. Ia menatap Ibu Mega tajam, lalu menggeleng. Bu, saya nggak mau pindah. Kalau saya pindah, berarti saya kalah. Saya bukan orang yang salah, dan saya nggak akan lari. Ibu Mega terdiam. Matanya menatap Rian lama, sebelum akhirnya tersenyum tipis. Kamu jauh lebih dewasa dari anak-anak seusiamu. Rian keluar dari ruangan itu dengan langkah yang lebih ringan. Di dalam dirinya, perlahan terbentuk keyakinan. Jika orang lain menilainya dari masa lalu ibunya, maka ia akan menunjukkan bahwa nilainya bukan ditentukan oleh asal-usul, melainkan dari keberanian untuk berdiri. Malam harinya, ia mulai membuka kembali buku debat yang sudah lama ia tinggalkan. Ia menyalakan laptop,
membuka arsip-arsip lomba debat, dan menulis sebuah esai berjudul, "Harga Diri Bukan Warisan, Tapi Pilihan." Rian belum tahu kemana langkahnya akan membawanya. Tapi satu hal pasti, mulai saat itu, ia memilih untuk bertahan. Bukan demi nama baik, tapi demi dirinya sendiri. Dan mungkin, untuk ibunya, yang tak pernah meminta dimengerti, tapi selalu hadir dalam diam. Sudah pukul 10 malam. Rian duduk sendiri di meja belajarnya. Lampu kamar menyala temaram, menyinari lembaran kertas kosong di hadapannya. Di luar kamar, terdengar suara mesin jahit milik ibunya yang masih berdengung, walau pelan. Rian tahu, sejak video itu tersebar, ibunya hampir tidak tidur malam. Aktivitas menjahit menjadi pelariannya, atau mungkin pelindung tipis dari rasa malu dan rasa bersalah yang menyiksa diam-diam. Rian menarik napas panjang. Ia menatap kertas kosong itu cukup lama sebelum akhirnya mulai menulis. "Bu, aku nggak tahu harus mulai dari mana. Aku marah. Bukan karena ibu pernah ada di video itu, tapi karena aku nggak pernah tahu siapa ibu sebenarnya. Aku tumbuh jadi anak yang selalu bangga pada ibu. Aku cerita ke guru-guru kalau ibu penjahit terbaik. Ibu yang selalu kerja keras. Tapi sekarang, semua itu seolah dirusak sama satu sisi yang ibu sembunyikan. Kenapa ibu nggak pernah cerita? Kenapa aku tahu dari orang lain? Dari mereka yang bahkan nggak punya hak untuk tahu?" Rian berhenti. Ia mengusap wajahnya, mencoba menahan emosi. Tangannya gemetar. Ada perasaan bersalah karena ia tahu, ibu manapun pasti tak ingin anaknya tahu masa lalunya dari internet. Tapi rasa kecewa itu tetap mengakar. Bukan hanya karena malu, tapi karena perasaan dikhianati oleh sosok yang selama ini ia anggap sempurna. Namun, saat ia menatap keluar kamar melalui jendela yang menghadap ke ruang tengah, ia melihat ibunya tertunduk di depan mesin jahit. Pundaknya naik turun, dan meski suara isakan itu sangat pelan, Rian bisa menangkapnya dengan jelas. Untuk pertama kalinya, ia melihat ibunya menangis. Itu bukan tangisan orang yang lemah. Itu adalah tangisan seseorang yang selama ini kuat, tapi akhirnya kehabisan daya. Tangannya kembali bergerak. "Bu, aku tahu ibu pasti punya alasan. Mungkin aku belum cukup dewasa untuk memahami semua itu. Tapi ibu juga harus tahu, aku sekarang bingung harus berdiri di mana. Aku pengen bilang ke semua orang, ibu saya bukan seperti yang kalian pikir. Tapi aku juga takut. Takut kalau aku dibenci. Takut kalau aku dimusuhi hanya karena aku anak dari masa lalu yang mereka anggap kotor. Aku hanya pengen tahu, apa ibu menyesal? Apa ibu pernah berpikir bahwa satu keputusan itu akan menghantui hidup kita sampai begini? Tapi lebih dari itu, aku pengen bilang sesuatu yang dari tadi aku tahan. Aku sayang ibu. Bahkan kalaupun seluruh dunia menertawakan aku karena jadi anak ibu, aku tetap sayang. Tapi tolong, bantu aku buat ngerti. Karena hari-hari ini, aku benar-benar merasa sendirian." Rian. Ia berhenti menulis. Surat itu tak sempurna, bahkan mungkin terlalu emosional. Tapi semua yang ia tulis datang dari dalam hati. Ia hanya ingin ibunya tahu, bahwa anaknya bukan hanya merasa malu, tapi juga hancur karena tidak pernah diajak bicara soal masa lalu yang kini menghantam mereka berdua. Ia menatap kertas itu lama, berniat meletakkannya di meja makan, agar ibunya membaca esok pagi. Tapi saat hendak keluar dari kamar, langkahnya terhenti. Pintu kamar setengah terbuka, dan ia melihat ibunya duduk sendiri di sofa, memandangi foto lama. Foto dirinya bersama Rian kecil. Di sebelahnya, cangkir teh yang sudah dingin. Wajah ibunya terlihat sangat lelah, tapi ada senyum kecil di sana, senyum yang menyimpan duka. "Maaf ya, Nak," gumam ibunya lirih. "Ibu nggak pernah ingin kamu tumbuh dalam bayang-bayang masa lalu ibu." Air mata Rian jatuh begitu saja. Ia kembali masuk ke kamar,
menggenggam surat itu, lalu merobeknya pelan-pelan. Kertas itu ia lipat dan robek jadi kecil-kecil, lalu dibuang ke tempat sampah. Ia sadar, ibunya sudah tahu. Ia tidak perlu menambah beban dengan kata-kata yang akan menusuk hati. Tidak malam ini. Pagi harinya, saat sarapan, ibunya hanya menyajikan sepiring nasi dan telur dadar. Tak banyak bicara, hanya sesekali menatap anaknya dengan wajah yang berusaha tetap tegar. "Kamu masih mau sekolah, kan?" tanya ibunya lirih. Rian mengangguk. "Aku masih punya tanggung jawab. Dan aku nggak mau sembunyi, Bu." Ibunya tersenyum. Senyum yang aneh, seperti antara ingin bangga tapi juga takut anaknya disakiti lagi. Sebelum Rian berangkat, ia menoleh ke arah ibunya yang berdiri di depan pintu. "Bu, aku cuma mau bilang, aku nggak malu. Tapi aku perlu waktu buat ngerti semuanya." Ibunya terdiam. Mata mereka bertemu. Tidak ada air mata, tidak ada pelukan, hanya tatapan dalam yang mengandung segalanya. Rasa bersalah, cinta, dan rasa saling menguatkan. Saat berjalan ke sekolah, langkah Rian masih terasa berat. Tapi berbeda dengan hari sebelumnya, hari ini ada satu hal yang berubah. Ia tahu bahwa ibunya tidak pernah bermaksud menyakitinya. Dan sekarang, ia tidak lagi sendirian menghadapi semua ini. Hari itu, di sela-sela pelajaran, Rian membuka laptopnya dan mulai mengetik sebuah tulisan baru. Bukan surat, bukan curahan hati, tapi sebuah esai pendek yang ia beri judul, "Mereka mungkin melihat masa lalu ibuku, tapi mereka akan mendengar suaraku sendiri." Esai itu belum ia kirimkan kemana-mana, tapi ia tahu, tulisan itu akan menjadi langkah pertamanya. Bukan untuk melawan dunia, tapi untuk menunjukkan bahwa dirinya bukan hasil dari apa yang orang pikirkan. Ia punya pilihan, ia punya suara, dan ia akan menggunakannya. Di dunia yang kejam terhadap kesalahan masa lalu, Rian memilih untuk menjadi orang yang berdiri atas kebenaran masa kini. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ia tidur tanpa rasa takut. Rian berdiri di depan kaca kecil yang tergantung di balik pintu kamarnya. Seragam sekolahnya sudah rapi. Rambutnya disisir dengan teliti, meski masih ada kantung mata yang sulit disamarkan. Ia menarik napas panjang, menatap pantulan dirinya sendiri, lalu berbisik pelan, seperti mantra. "Hari ini, aku tidak akan mundur." Sudah hampir 2 minggu sejak video masa lalu ibunya beredar. 2 minggu penuh tekanan, cibiran, bisik-bisik, dan sorotan tajam yang tak pernah benar-benar reda. Di lingkungan sekolah, nama Rian bukan lagi identitas, tapi stigma. Ia dipanggil bukan berdasarkan prestasi akademiknya, bukan karena kepemimpinannya di OSIS, bahkan bukan karena ia dikenal pendiam namun cerdas, tapi karena ia anak dari wanita itu. Namun ada satu hal yang perlahan tumbuh dalam dirinya, semacam perlawanan diam. Bukan dalam bentuk amarah atau perkelahian, tapi semangat baru. Semangat untuk tetap berdiri, tetap berjalan, dan tidak membiarkan siapapun mendefinisikan siapa dirinya dari masa lalu orang lain. Di kantin sekolah, Rian duduk sendirian seperti biasa. Ia menaruh bekalnya di atas meja, nasi dengan lauk ayam suir buatan ibunya. Ia mulai makan dalam diam. Beberapa siswa dari kelas lain duduk tak jauh, dan bisikan lirih masih terdengar. "Dia masih aja masuk sekolah. Ya, gue sih kalau jadi dia, udah pindah. Ya mungkin udah kebal malu." Rian mendengar semuanya. Tapi kali ini, ia tidak mengalihkan pandangan atau menunduk. Ia menatap mereka dengan wajah datar, tanpa rasa takut. Ia tahu, melawan dengan kata-kata hanya akan membuatnya terlihat lemah atau emosi. Tapi menunjukkan ketenangan dalam badai jauh lebih menampar daripada 1000 makian. Selesai makan, ia berjalan ke ruang ekstrakurikuler. Klub debat, tempat yang selama ini ia tinggalkan sejak masalah itu terjadi.
Sebelumnya, ia bahkan sempat mengirim pesan ke ketua klub, meminta izin mundur tanpa menjelaskan alasan. Tapi kali ini, ia datang tanpa pemberitahuan. Dan begitu membuka pintu ruang rapat klub, seisi ruangan langsung hening. Ada 7 orang di sana. Siska, satu-satunya yang pernah membelanya di lorong sekolah, langsung berdiri. Wajahnya terkejut tapi juga lega. Ketua klub, Andra, yang biasanya bersuara lantang dan percaya diri, hanya mengangkat alis. "Rian?" tanyanya pelan. Rian mengangguk. "Kalau kalian belum ganti anggota tim utama debat nasional, aku pengen gabung lagi." Semua saling pandang. Beberapa terlihat ragu, bahkan ada yang memasang ekspresi tidak setuju. Tapi Andra mengangguk pelan. "Latihan tiap Senin dan Kamis. Tapi kita ada simulasi besar hari Sabtu." "Siap." "Sangat siap," jawab Rian singkat. Siska tersenyum kecil, tapi tidak berkata apa-apa. Dalam hatinya, ia tahu keputusan Rian untuk kembali bukan keputusan mudah. Dan itu bukan sekadar soal debat. Itu soal membuktikan bahwa ia tidak akan dikalahkan oleh stigma. Hari-hari latihan pun dimulai. Rian membawa semangat baru dalam setiap sesi. Ia membaca lebih banyak referensi, mendalami strategi argumentasi, dan mulai membuka diri kepada anggota lain. Ia tahu masih ada yang tidak nyaman dengan kehadirannya. Tapi ia tidak datang untuk menyenangkan semua orang. Ia datang untuk menyalakan kembali suara yang pernah hampir padam dalam dirinya. Di salah satu sesi latihan, Pak Bagas, guru pembimbing klub debat, datang membawa daftar nama peserta seleksi lomba debat nasional tingkat provinsi. Saat nama Rian disebut sebagai wakil tim utama, ruangan mendadak sunyi. "Pak, kalau boleh tahu, kenapa Rian? Bukannya dia baru aktif lagi minggu ini?" tanya seorang anggota baru bernama Jody dengan nada yang setengah meremehkan. Pak Bagas tersenyum tipis. Ia menatap Rian sebentar, lalu menjawab, "Karena terkadang, dalam debat, bukan hanya isi argumen yang penting, tapi keberanian untuk tetap berdiri saat semua orang menyuruhmu duduk. Dan saya rasa, Rian punya itu." Kata-kata itu membuat hati Rian bergetar. Ia tidak pernah menyangka akan mendapat pembelaan di hadapan teman-temannya. Tapi ia juga sadar, pembelaan itu bukan hadiah, melainkan tantangan. Sekarang ia harus benar-benar membuktikan bahwa ia layak. Malam harinya, Rian pulang dengan rasa campur aduk. Di rumah, ibunya sedang menyetrika tumpukan baju pesanan pelanggan. Mereka bertukar senyum singkat. Sejak malam surat itu tidak jadi ia berikan, hubungan mereka perlahan kembali menghangat, meski masih menyisakan ruang sunyi yang belum terisi kata-kata. "Ibu masak sop ayam. Udah ibu panasin," kata ibunya, tanpa menoleh. "Terima kasih, Bu." Rian mengambil piring, lalu duduk di ruang makan. Saat menyuap makanan, ibunya tiba-tiba berkata, "Ibu lihat kamu bawa buku debat lagi." Rian berhenti mengunyah. "Iya, aku balik lagi ke klub." Ibunya terdiam sebentar, lalu berkata, "Kamu nggak takut dikata-katain lagi?" Rian menatap ibunya. Wajah itu masih sama seperti dulu, penuh kasih, penuh luka. Tapi sekarang ia melihat sesuatu yang berbeda. Ada harapan. "Takut, Bu. Tapi lebih takut kalau aku menyerah." Ibunya tersenyum. Kali ini, senyum yang penuh makna. Ia duduk di hadapan anaknya dan untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, ia berkata, "Ibu bangga. Bukan karena kamu pintar, tapi karena kamu berani." Percakapan itu singkat, tapi cukup untuk membuat malam itu terasa berbeda. Tidak lagi sunyi. Tidak lagi canggung, tapi hangat, meski sederhana. Beberapa hari kemudian, simulasi besar diadakan. Rian dipercaya menjadi pembicara utama timnya. Topik debat hari itu adalah,
Apakah masa lalu seseorang layak menentukan masa depan mereka? Begitu moderator menyebut topik itu, semua mata langsung tertuju pada Ryan. Sebagian anggota lawan bahkan terlihat tersenyum mengejek, seperti menunggu dia terpuruk. Tapi Ryan berdiri. Ia membawa catatannya, menatap lawan debat, lalu berbicara dengan suara tenang tapi penuh tenaga. Ketika kita membicarakan masa lalu, kita tidak hanya bicara tentang apa yang terjadi. Kita bicara tentang manusia yang bisa salah. Dan yang lebih penting, manusia yang bisa berubah. Jangan ukur masa depan seseorang dengan penggaris masa lalunya. Karena tidak ada yang adil dari penghakiman yang membutakan kita dari harapan. Ruangan hening. Bahkan Pak Bagas yang berdiri di sudut aula terlihat mengangguk pelan. Setelah simulasi berakhir, Andra mendekatinya. Gue dulu nggak setuju lo balik. Tapi sekarang, kayaknya lo yang paling cocok maju ke nasional. Ryan hanya tersenyum. Hari itu, ia pulang dengan langkah ringan. Di sepanjang jalan, angin sore mengusap wajahnya, membawa aroma pepohonan dan kebebasan kecil. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Tapi yang ia tahu, hari ini ia memilih untuk bertahan. Bukan karena terpaksa, bukan karena ingin diakui, tapi karena ia percaya. Ketika semua orang menghinamu karena masa lalu yang bukan milikmu, satu-satunya cara bertahan adalah membangun masa depanmu sendiri, lebih tinggi, lebih kuat, dan lebih bersinar. Dan untuk itu, Ryan sudah siap. Suasana aula utama SMA Pelita Bangsa hari itu sangat berbeda dari biasanya. Spanduk besar bertuliskan, seleksi lomba debat nasional tingkat provinsi, tergantung megah di atas panggung utama. Kursi-kursi berjajar rapi. Mikrofon telah diuji. Lampu sorot disiapkan agar peserta tampak jelas di panggung. Sebuah meja panjang diletakkan di tengah aula, tempat juri dari 3 sekolah unggulan duduk dengan wajah serius dan map di tangan. Ryan duduk di bangku tunggu bersama 4 anggota tim debat dari sekolahnya. Ia mengenakan jas hitam sederhana, dasi merah gelap, dan name tag kecil di dada. Jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya, tapi ia tidak menunjukkan itu. Di tangannya, selembar kertas berisi poin-poin argumen yang ia susun semalam. Beberapa kalimat bahkan ia tulis ulang berulang kali, mencari diksi yang paling tepat, bukan hanya untuk membantah lawan, tapi untuk menyampaikan sesuatu yang lebih dari sekadar debat. Hari ini bukan hanya tentang memenangkan seleksi. Ini tentang menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Tim dari SMA Pelita Bangsa bersiap di belakang panggung, seru panitia dengan mikrofon. Ryan berdiri. Siska, yang kini menjadi pendamping tim, menepuk bahunya. Jangan cuma menangin lomba, menangin juga dirimu sendiri. Ryan mengangguk. Ia tahu maksud Siska. Selama ini, ia berjuang bukan sekadar karena ambisi, tapi karena luka. Dan suara yang keluar dari luka seringkali jauh lebih jujur dari suara yang keluar dari kemenangan. Topik debat hari itu diumumkan tepat saat Ryan dan timnya naik ke panggung. Apakah masyarakat berhak menghakimi seseorang berdasarkan masa lalu mereka? Seluruh aula terdiam sesaat. Seperti disengaja oleh takdir. Topik itu terasa seperti menampar wajah Ryan secara langsung. Ia mencium gumaman dari kursi penonton. Ini kayaknya topik buat dia, deh, bisik salah satu peserta dari sekolah lain. Tapi Ryan tidak terpancing. Ia duduk tenang. Ia tahu, jika ia terpancing hari ini, ia akan kembali jatuh ke lubang yang sama. Ia menarik napas dalam-dalam. Ini bukan waktunya untuk tersulut. Ini waktunya untuk menyuarakan kebenaran. Sesi pembukaan dimulai. Tim lawan bicara duluan. Mereka membuka argumen dengan lugas, menyatakan bahwa masyarakat memiliki hak moral untuk menilai seseorang dari sejarah hidupnya, agar bisa menjaga tatanan sosial dan nilai-nilai bersama. Menurut mereka, masa lalu mencerminkan karakter, dan karakter adalah cermin masa depan.
Giliran Rian pun tiba. Ia berdiri, melangkah ke tengah panggung, dan menatap penonton. Aula dipenuhi lebih dari 100 orang, siswa, guru, juri, dan beberapa tamu undangan. Semua menatapnya, sebagian menunggu kejatuhannya, sebagian lagi mungkin sekadar ingin tahu apa yang akan ia katakan. Rian membuka pidatonya dengan suara yang tenang namun menusuk. Saya tidak tahu masa lalu setiap orang di ruangan ini. Tapi saya yakin, tidak satu pun dari kita ingin dinilai hanya dari bagian hidup yang paling kita sesali. Beberapa orang mulai menoleh. Para juri mulai menunduk, mencatat. Rian melanjutkan. Kalau kita menghakimi orang berdasarkan masa lalunya, kita membunuh masa depan yang mungkin mereka perjuangkan dengan susah payah. Masyarakat bukan pengadilan. Kita bukan hakim. Dan hidup manusia bukan sekadar catatan hitam putih. Ia berhenti sejenak, memberi jeda. Ini teknik yang ia pelajari sendiri. Diam yang berbicara. Lalu ia lanjut. Saya tahu, karena saya hidup di bawah bayang-bayang masa lalu orang lain. Dan saya tidak minta dimengerti. Tapi saya minta, biarkan saya membuktikan siapa saya hari ini, bukan siapa orang tua saya kemarin. Suara Rian bergetar sedikit di akhir kalimat itu, tapi ia menahan air mata. Ia tidak menyebut ibunya, tidak menyebut kasusnya, tapi semua orang tahu apa yang ia maksud. Beberapa siswa di bangku penonton terlihat menunduk, tertampar oleh kenyataan. Bayangkan, jika Albert Einstein dinilai hanya karena ia gagal di masa sekolah. Atau Nelson Mandela yang dipenjara 27 tahun, dianggap kriminal. Masa lalu tidak selalu menunjukkan siapa kita sebenarnya. Tapi cara kita berdiri hari ini, itu yang menentukan siapa kita ke depan. Tepuk tangan mulai terdengar. Awalnya pelan, tapi kemudian menyebar. Tidak diatur, tidak diminta. Tulus. Rian menunduk singkat dan kembali ke tempat duduknya. Ia merasa ringan. Bukan karena sudah menyelesaikan giliran, tapi karena kata-kata itu akhirnya keluar dari tempat terdalam di dalam dirinya. Kata-kata yang selama ini terkunci oleh rasa malu, oleh stigma, oleh ketakutan yang menghantui. Setelah sesi debat selesai dan juri berdiskusi, hasil diumumkan. SMA Pelita Bangsa lolos sebagai perwakilan ke tingkat provinsi nasional. Semua anggota tim berdiri, saling berpelukan. Tapi sorotan tetap tertuju pada Rian. Seorang juri bahkan menghampirinya secara pribadi. "Anak muda," katanya sambil menjabat tangan Rian, "argumenmu hari ini bukan hanya menyentuh logika, tapi juga nurani." Rian tersenyum, berterima kasih dengan sopan. Di sisi aula, Andra, ketua klub debat, berdiri dengan bangga. Ia berjalan mendekat dan merangkul Rian. "Gue akui, lo jauh lebih dari sekadar anggota tim. Lo udah jadi suara buat banyak orang yang selama ini diam." Rian tidak menjawab. Ia hanya menatap aula kosong yang perlahan mulai sepi. Hatinya penuh. Bukan dengan pujian, tapi dengan kelegaan. Hari ini, ia bukan lagi bayangan dari ibu yang pernah jadi bahan olokan. Hari ini, ia berdiri sebagai dirinya sendiri. Malamnya di rumah, ibunya menyambutnya di pintu. Ia tidak banyak tanya, hanya berkata, "Kamu lapar? Ibu masak tumis kangkung." Rian tersenyum. "Lapar banget." Sambil makan, ibunya menatapnya dengan ragu. "Ibu dengar dari Bu Mega, kamu menang." Rian mengangguk. "Lebih dari itu, Bu, aku didengar." Ibunya menatap anaknya dalam-dalam, lalu berdiri dari kursi, dan tanpa berkata apa-apa, ia memeluk Rian dari belakang. Erat. Air matanya jatuh di bahu anaknya. "Maafkan ibu, nak, karena kamu harus menanggung semua ini." Rian menggenggam tangan ibunya yang memeluknya. "Aku nggak mau disesali, Bu. Aku cuma mau ibu tahu,
Aku berdiri hari ini bukan meski jadi anak ibu, tapi karena ibu. Tangisan pecah. Tapi itu bukan tangisan luka. Itu tangisan penyembuhan. Hanya beberapa jam setelah Rian berdiri di panggung debat dan mengucapkan pidatonya yang menyentuh, salah satu siswa dari sekolah lawan mengunggah video potongan pidato itu ke media sosial. Awalnya hanya ratusan views, lalu ribuan. Dalam waktu 24 jam, videonya menembus angka 1 juta tayangan. Judul videonya sederhana, tapi kuat. Anak yang dihina karena masa lalu ibunya, kini buat semua terdiam di panggung debat. Kolom komentar dipenuhi berbagai reaksi. Kata-katanya ngena banget. Bro, gua sampai merinding. Orang tua nggak sempurna, tapi anak bisa tumbuh jadi luar biasa. Respect. Kita sering terlalu cepat menilai orang dari sejarah keluarganya. Namun tak semua komentar hangat. Ada juga yang mulai mengorek identitas Rian, mencari siapa ibunya, menghubung-hubungkan dengan gosip lama yang sempat viral bertahun-tahun lalu. Beberapa akun mulai menyebarkan tangkapan layar video lama sang ibu, melampirkan foto-foto saat masih muda, saat ia tampil dalam film dewasa yang sekarang menjadi aib masa lalu. Sekolah mulai heboh. Di lorong-lorong kelas, semua orang membicarakan Rian. Guru-guru mulai menunjukkan sikap hati-hati. Bahkan kepala sekolah memanggil Rian ke ruangannya 2 hari setelah video itu viral. "Kamu tahu ini sudah menyebar luas?" tanya Bu Rika, kepala sekolah, sambil menatap laptopnya yang memperlihatkan akun Instagram edukasi yang mengunggah pidato Rian dengan caption panjang. Rian mengangguk. "Saya nggak tahu siapa yang unggah, tapi saya juga nggak keberatan." Bu Rika menyandarkan tubuhnya ke kursi. "Rian, pidatomu bagus. Tapi kamu juga harus tahu, media sosial bisa kejam. Hari ini kamu dipuji, besok bisa dijatuhkan." Rian menggenggam lututnya, duduk tegak. "Saya sudah jatuh, Bu, berkali-kali. Sekarang saya cuma berdiri karena saya ingin tetap hidup sebagai diri saya sendiri." Tatapan Bu Rika melunak. "Kalau begitu, kamu harus siap dengan apapun yang datang setelah ini." Dan benar. Hari-hari setelahnya berubah jadi badai baru bagi Rian dan ibunya. Wartawan mulai mendatangi rumah. Beberapa tetangga memelototi rumah mereka setiap kali Rian atau ibunya keluar. Ada yang diam-diam mengambil gambar. Ada yang secara terang-terangan melontarkan kalimat seperti, "Wah, sekarang anak bintang film berani pidato ya?" Namun Rian tidak mundur. Justru sebaliknya, ia mulai mendapat undangan berbicara di beberapa SMA lain. Salah satu guru di luar kota bahkan menghubunginya via email, meminta izin memutar pidatonya di kelas etika sosial. Rian menolak beberapa undangan, bukan karena takut, tapi karena ia tak ingin menjadikan luka ibunya sebagai panggung keuntungan. Malam itu, ia pulang dari latihan debat dan mendapati ibunya duduk di teras, memandangi langit yang mendung. Tangannya menggenggam sebuah amplop coklat. "Kamu tahu ini apa?" tanya ibunya, menyerahkan amplop itu ke Rian. Rian membukanya. Isinya adalah surat undangan dari sebuah agensi media besar, meminta izin untuk wawancara eksklusif soal perjalanan hidup Rian dan ibunya. Rian menghela napas. Mereka cuma mau sensasi. Ibunya diam. "Tapi kamu juga punya kesempatan menyuarakan sesuatu yang lebih besar, Nak." "Tapi dengan harga ibu." Ibunya menatap Rian dalam-dalam. "Dulu ibu salah. Tapi kalau kesalahan ibu bisa jadi pelajaran buat orang lain, kenapa tidak?" Kalimat itu membuat Rian terdiam. Ia tahu betul betapa beratnya kata-kata itu bagi ibunya. Wanita yang selama ini hanya ingin menutup rapat masa lalunya, kini bicara tentang membuka luka itu demi kebaikan. Tapi Rian masih bimbang. Ia tidak ingin ibunya diseret lagi ke dalam arus yang pernah menenggelamkannya. Keesokan harinya, saat membuka DM Instagram, Rian menemukan sebuah pesan dari akun dengan pengikut jutaan. "Rian,
Kami dari kanal Inspirasi ID. Kami sangat tersentuh dengan pidatomu. Boleh kami undang kamu untuk jadi pembicara muda di acara Generasi Tahan Mental bulan depan? Kami tidak akan menyebut identitas ibumu. Kami ingin kamu bicara sebagai kamu, bukan anak dari siapapun. Pesan itu berbeda. Tidak mengeksploitasi, tidak mencari sensasi. Rian menatap pesan itu lama, lalu menuliskannya di catatan kecil yang ditempel di meja belajar. Akhirnya, ada yang mau mendengarku karena aku, bukan karena aib yang menempel. Ia pun membalas, "Saya bersedia, asal tidak menyentuh nama dan cerita pribadi ibu saya." Hari-hari selanjutnya, Rian mulai mendapat ruang untuk menyuarakan perspektifnya tentang stigma sosial, tentang penghakiman terhadap masa lalu orang lain, dan tentang pentingnya empati dalam era digital yang terlalu cepat menjatuhkan orang. Satu kali, ia berbicara di depan 300 siswa dari berbagai sekolah dalam sebuah seminar. Saat sesi tanya jawab, seorang siswi mengangkat tangan. "Rian, kalau kamu bisa ulang waktu, kamu lebih pilih jadi anak dari orang yang bersih, atau tetap jadi dirimu sekarang?" Pertanyaan itu menyentak seluruh ruangan. Panitia terlihat panik, moderator hendak memotong, tapi Rian mengangkat tangannya memberi isyarat agar dibiarkan menjawab. Ia tersenyum. "Aku pernah membenci hidupku. Pernah bertanya-tanya kenapa aku lahir dari rahim yang salah. Tapi semakin aku berpikir, semakin aku sadar, kalau aku bisa ulang waktu, aku tetap ingin jadi diriku sekarang. Karena dari ibu aku belajar bahwa bangkit itu bukan milik orang yang tidak pernah jatuh, tapi milik orang yang tetap berdiri walau seluruh dunia menyuruhnya rebah." Tepuk tangan bergemuruh. Video pidato itu pun kembali viral. Kali ini bukan karena kontroversi, tapi karena ketulusan. Banyak akun parenting, edukasi, hingga motivasi remaja mulai mengutip pernyataan Rian. Namun di balik sorotan itu, Rian tahu badai belum sepenuhnya reda. Malam-malam masih ada pesan kebencian. Masih ada tangisan ibunya diam-diam. Masih ada rasa takut setiap kali seseorang memotret rumah mereka tanpa izin. Tapi Rian kini berbeda. Ia tidak lagi hanya bertahan. Ia berdiri, menyuarakan, dan perlahan, ia memimpin narasinya sendiri. Satu malam, saat ia hendak tidur, ia berkata pelan kepada ibunya yang duduk di pinggir tempat tidur. "Bu, aku tahu belum tentu kita bisa bersih dari semua stigma. Tapi sekarang, aku nggak lagi sembunyi. Aku mau orang tahu, aku bukan anak dari aib. Aku anak dari seorang ibu yang pernah jatuh, tapi tak pernah berhenti berjuang." Ibunya menatapnya. Kali ini tidak menangis, hanya tersenyum, dalam, damai. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Rian tidak hanya merasa didengar. Ia merasa diterima. Setiap kali cahaya mulai memancar dari kehidupan Rian, selalu ada bayang-bayang yang mencoba memadamkannya. Dan kali ini, bayangan itu datang tanpa wajah, dalam bentuk pesan anonim, bisikan gelap dari balik layar. 2 hari setelah pidatonya di acara Generasi Tahan Mental viral, akun-akun palsu bermunculan. Komentar penuh dukungan yang semula mendominasi mulai diganggu dengan komentar sinis. "Bagus sih ngomongnya, tapi jangan lupa dia anak siapa. Berani bicara soal moral, padahal lahir dari rahim perempuan yang jual tubuh. Hero, dia cuma anak dari dosa." Awalnya, Rian mencoba untuk tidak peduli. Ia pikir, ini hanya ulah segelintir orang yang iri atau tidak punya kerjaan. Tapi ketika pesan-pesan itu berubah menjadi ancaman, dia mulai gelisah. Ada satu email yang membuatnya terdiam cukup lama. "Kami punya video asli ibumu. Lebih jelas dari yang pernah viral dulu. Kalau kamu masih bicara soal moralitas di publik, kami akan unggah semuanya. Jangan main suci." Rian membaca pesan itu berkali-kali. Tangan gemetar.
Keringat dingin mengalir. Rasanya seperti kembali ke titik awal. Rasa takut, malu, dan marah bergumul dalam dadanya. Tapi kini ancamannya bukan hanya terhadap dirinya. Ini menyasar ibunya secara langsung. Menyentuh luka lama yang belum sepenuhnya sembuh. Malam itu, ia duduk di teras rumah, memandangi langit kelabu. Ibunya keluar, membawa secangkir teh. Ia tahu ada yang tak beres. Ada yang kirim ancaman, ujar Rian tanpa basa-basi. Ibunya diam, lalu duduk di sampingnya. Tentang ibu. Iya, mereka ancam akan sebar video lama yang lebih jelas. Ibunya menunduk. Jemarinya menggenggam cangkir teh erat-erat. Lama ia tak bicara. Maaf ya, Nak. Harusnya semua ini nggak jadi beban kamu. Rian menggeleng. Aku nggak nyesel jadi anak ibu. Aku cuma takut. Kalau mereka benar-benar sebarin video itu, ibu terluka lagi. Senyum kecil muncul di bibir ibunya. Tapi mata itu basah. Nak, waktu ibu jatuh dulu, ibu pikir hidup ibu selesai. Tapi kamulah alasan kenapa ibu terus hidup. Sekarang, kalau ada yang mau menyakiti ibu lagi, ibu nggak akan lari. Kita hadapi sama-sama. Keesokan harinya, Rian memutuskan untuk melapor ke pihak sekolah. Ia membawa bukti-bukti pesan ancaman yang dikirim ke email dan DM Instagramnya. Wakil kepala sekolah langsung memanggil bagian IT dan konseling. Kita akan bantu lacak akun-akun ini, kata Pak Tony, guru TIK yang juga pernah menjadi dosen keamanan digital. Tapi kamu harus berhati-hati. Mereka bisa jadi bagian dari jaringan yang lebih besar. Rian mengangguk. Ia tidak lagi merasa sendirian. Dukungan dari pihak sekolah membuatnya sedikit tenang. Tapi ia tahu, badai sebenarnya belum benar-benar reda. Sementara itu, berita soal ancaman terhadap Rian diam-diam menyebar. Beberapa aktivis muda yang pernah satu panggung dengannya menyuarakan dukungan. Salah satu YouTuber edukasi bahkan membuat video berjudul, "Anak hebat ini diancam karena ibunya pernah salah. Ini tidak bisa kita diamkan." Video itu ditonton jutaan kali. Isinya bukan hanya membela Rian, tapi juga mengajak publik untuk berhenti menggali masa lalu orang lain hanya demi sensasi. Gerakan tagar biarkan Rian bicara mulai muncul di X, dulu Twitter. Banyak yang mengunggah ulang pidato-pidato Rian dengan caption seperti, "Bicara benar di dunia yang senang menjatuhkan bukan keberanian biasa. Itu keteguhan. Orang hebat bukan yang lahir dari keluarga sempurna, tapi yang mampu membuat masa depannya sendiri." Namun, serangan balik juga datang. Beberapa akun gosip mulai menyindir Rian sebagai anak yang memainkan kartu korban. Bahkan ada akun yang membuat konten reaksi terhadap pidatonya dengan nada sarkasme. Lucu juga ya. Anak bintang film panas ngajar moral. Dunia memang penuh keajaiban. Rian melihat semua itu, dan untuk pertama kalinya ia bertanya pada dirinya sendiri, masih perlukah aku bicara? Masih pantaskah aku berada di atas panggung? Kebimbangan itu makin besar ketika ia mendapat undangan untuk hadir dalam forum debat nasional yang akan disiarkan langsung di televisi. Kali ini, bukan sebagai peserta, tapi sebagai pembicara pembuka. Topiknya, etika di era digital. Siapa yang layak bicara? Ia duduk termenung berjam-jam. Ia membaca ulang undangan itu berulang kali. Ia tahu, jika ia hadir, kemungkinan besar namanya akan makin besar. Tapi itu berarti musuh-musuhnya akan makin ganas. Dan bukan hanya dirinya, ibunya pun akan terseret lagi ke dalam sorotan. Pada malam sebelum ia memberi jawaban, Siska datang ke rumah. Ia membawa brownies buatan ibunya. "Gue tahu lo bingung," kata Siska sambil menyodorkan kotak brownies. "Gue cuma mau bilang satu hal. Lo udah jauh melampaui semua ekspektasi kami. Lo nggak harus jadi hero, Rian."
Tapi kalau lo masih punya kekuatan buat berdiri, kami akan selalu jadi penontonnya. Kata-kata itu sederhana, tapi cukup untuk membuat Rian duduk kembali di depan laptop malam itu dan mulai menulis. Bukan jawaban untuk undangan, tapi sebuah naskah baru. Naskah yang akan ia bacakan jika ia benar-benar berdiri di panggung nasional nanti. Aku bukan tokoh besar. Aku bukan anak dari tokoh yang dihormati. Aku hanya seorang remaja yang lahir dari masa lalu yang tidak aku pilih. Tapi aku memilih untuk tidak lari dari itu. Aku memilih untuk tetap berdiri. Masyarakat boleh menolak, media boleh menghakimi, tapi aku tetap akan bicara. Karena aku tahu, ada banyak anak lain di luar sana yang takut bicara karena sejarah orang tuanya. Dan aku ingin mereka tahu, mereka tidak sendiri. Setelah menulis itu, Rian menutup laptopnya. Ia berjalan ke kamar ibunya, membuka pintu pelan. Ibunya sudah tidur. Wajahnya lelah, tapi tenang. Rian duduk di tepi tempat tidur. Ia tidak ingin membangunkan ibunya. Ia hanya ingin memastikan satu hal, bahwa apapun yang terjadi besok, ia akan melindungi perempuan itu. Bukan dengan menyembunyikan kebenaran, tapi dengan keberanian untuk menghadapi dunia. Karena dalam hidup, kadang kita tak bisa memilih dari mana kita berasal. Tapi kita selalu bisa memilih untuk tetap berdiri atau rebah dalam diam. Dan Rian memilih berdiri. Hari itu, Jakarta diselimuti langit kelabu. Gerimis turun sejak pagi, seolah alam pun ikut menyesuaikan diri dengan suasana hati Rian yang sedang penuh keraguan dan tekanan. Namun meski langit menangis, aula besar tempat forum debat nasional diselenggarakan justru penuh dengan cahaya. Kamera berjejer di setiap sudut, lampu sorot menyala terang, dan layar besar di belakang panggung menampilkan tema besar acara hari itu. Etika di era digital. Siapa yang layak bicara? Rian berdiri di belakang panggung, mengenakan jas biru dongker dengan kemeja putih bersih dan dasi abu-abu. Namanya terpampang besar di layar pembukaan sebagai keynote speaker remaja, bersanding dengan tokoh-tokoh ternama seperti sosiolog, pakar media, dan seorang influencer nasional. Para panitia menghampirinya berkali-kali, menyodorkan alur acara, meminta foto, dan menanyakan kesiapan. Tapi Rian lebih banyak diam. Ia hanya sesekali mengangguk, menggenggam naskah di tangannya yang sudah ia susun semalaman. Dalam pikirannya, suara-suara lama terus berdengung. Ancaman, sindiran, bahkan potongan pesan yang menyakitkan itu kembali terputar seperti kaset rusak. Kalau kamu masih bicara soal moralitas di publik, kami akan unggah semuanya. Ia tahu, berdiri di panggung ini artinya melempar dirinya ke tengah arus besar. Ia tidak lagi hanya dikenal sebagai siswa debat atau remaja yang pernah viral, tapi bisa saja dicap sebagai anak dari masa lalu kelam. Label yang akan terus menempel jika tidak ia kendalikan sendiri. Di bangku penonton, ibunya duduk di baris keempat, mengenakan kerudung biru tua yang disulam sendiri. Wajahnya tampak tenang, tapi Rian bisa melihat dari matanya. Ibunya sedang menahan gemuruh yang luar biasa. Mereka sudah bicara semalam. Ibunya memberi izin, bahkan memberi restu. Tapi tetap saja, luka lama tidak pernah benar-benar hilang. Hanya tertutup sebentar, menunggu untuk dibuka lagi oleh goresan kecil. Panitia memberi isyarat. Mas Rian, silakan menuju podium. Langkah Rian terasa berat, tapi saat kakinya menapaki lantai panggung yang hangat oleh cahaya lampu, ada sesuatu yang berubah. Ia tak lagi berpikir tentang ancaman. Ia tak lagi mendengar bisikan ejekan. Ia hanya mendengar detak jantungnya sendiri, dan suara hati yang sejak dulu ia abaikan. Kamu tidak bicara untuk semua orang, Rian. Tapi mungkin ada satu orang di luar sana yang akan hidupnya berubah hanya karena kamu mau bicara. Begitu sampai di podium, Rian menatap ke depan. Lebih dari 500 orang memenuhi aula itu. Di belakang,
Kamera siaran langsung siap menyorot ke seluruh Indonesia. Ia membuka naskahnya, lalu menatap sejenak, lalu memutuskan menutupnya kembali. Ia tidak ingin membaca. Ia ingin berbicara. "Nama saya Rian," ucapnya mantap. "Saya seorang remaja biasa. Saya bukan anak dari pejabat, bukan juga anak dari tokoh publik. Tapi hari ini saya berdiri di sini, membawa suara dari tempat yang sering tidak diperhitungkan, suara dari mereka yang diam karena takut masa lalu orang tuanya akan membunuh masa depannya." Ruangan hening. Tidak ada bisik-bisik. Tidak ada yang memainkan ponsel. Semua mata tertuju padanya. Saya tumbuh besar dengan stigma. Saya belajar menyimpan luka seperti menyimpan buku di rak paling tersembunyi. Saya menahan marah, malu, dan rasa tidak adil selama bertahun-tahun, karena saya anak dari seorang ibu yang pernah jatuh. Beberapa wajah terkejut. Rian tahu, ia baru saja membuka pintu besar yang mungkin tidak bisa ia tutup lagi. Tapi yang tidak semua orang tahu adalah, ibu saya juga bangkit. Ia membesarkan saya sendirian, menjahit hidup kami dari upah menjahit baju tetangga. Ia tidak sempurna, tapi ia tidak pernah berhenti berjuang. Dan saya berdiri hari ini karena keberanian itu menular. Tepuk tangan mulai terdengar, pelan, tapi pasti. Rian tidak berhenti. Di era digital ini, kita terlalu cepat menghakimi. Terlalu senang menggali masa lalu orang, lalu melemparnya ke permukaan hanya untuk bahan tertawaan. Kita bilang kita bermoral, tapi kita menertawakan air mata orang lain. Kita bilang kita religius, tapi kita menyebarkan aib seolah itu bentuk kebenaran. Suaranya meninggi, bukan karena marah, tapi karena yakin. Kalau pertanyaannya hari ini adalah, siapa yang layak bicara? Maka jawabannya bukan mereka yang punya latar belakang sempurna, tapi mereka yang bersedia bicara meski tahu mereka akan dihina. Karena keberanian bukan tentang siapa kamu lahir dari siapa, tapi tentang siapa kamu berani menjadi. Tepuk tangan semakin keras. Beberapa orang berdiri. Bahkan moderator di sisi kanan panggung tampak mengusap air matanya. Rian menatap ibunya. Di tengah keramaian, hanya satu tatapan itu yang ia cari. Ibunya menatapnya sambil menggenggam kedua tangannya erat di dada. Air matanya mengalir, tapi senyumnya menyeratkan perasaan yang tak bisa diucapkan dengan kata-kata. Bangga, haru, lega, dan cinta. Setelah acara selesai, Rian turun panggung dan langsung disambut oleh wartawan. "Mas Rian, boleh minta komentar soal keberanian Anda menyebut masa lalu keluarga secara terbuka?" "Rian, apakah ini bagian dari upaya membela korban stigma? Apakah Mas Rian tidak takut membuka semua ini justru akan membuka luka lama publik?" Rian hanya tersenyum. "Saya hanya ingin jujur. Karena kejujuran itu yang membebaskan saya." Satu jurnalis sempat bertanya dengan tajam, "Apakah Anda tidak merasa telah menyeret ibu Anda ke dalam sorotan?" Pertanyaan itu menyentak. Tapi Rian sudah siap. Ia menatap jurnalis itu dalam-dalam dan menjawab, "Tidak ada yang saya serat. Kami naik ke panggung ini bersama. Dan kami berdiri bukan karena ingin jadi sorotan, tapi karena kami sudah terlalu lama berdiri di dalam bayangan." Wawancara selesai. Hari itu, nama Rian menduduki trending topik nasional. Tapi tidak ada headline murahan yang menyebarkan video masa lalu ibunya. Tidak ada screenshot lama yang beredar seperti yang dulu ia takutkan. Karena sebelum mereka sempat melempar luka itu sebagai senjata, Rian sudah lebih dulu mengubah luka itu jadi kekuatan. Dunia maya adalah ruang yang bising. Di dalamnya, suara kebaikan kerap kalah oleh teriakan kebencian. Tapi pagi itu, satu unggahan mengubah arah angin. Rian berani trending nomor 1. Ratusan ribu unggahan menyertai tagar itu. Potongan pidato Rian di forum nasional menyebar seperti ledakan cahaya di lorong yang selama ini gelap. Tidak ada musik latar.
Tidak ada filter. Hanya suara seorang remaja, berdiri di atas luka, dan menyuarakan kebenaran dari tempat terdalam jiwanya. Beberapa akun besar mulai mengangkat kisahnya. Seorang jurnalis dari media berita nasional menulis, "Dalam dunia yang mencintai sensasi, Ryan mengajarkan bahwa keberanian sejati bukan berdiri di panggung sebagai pahlawan, tapi berdiri sebagai diri sendiri meski diludahi masa lalu." Komunitas literasi, penggiat pendidikan, dan aktivis anti perundungan mulai membagikan video Ryan dengan caption penuh empati. Sekolah-sekolah mulai memutar pidatonya dalam kegiatan pagi. Bahkan Menteri Pendidikan mengunggah potongan pidato itu ke akun pribadinya dan menuliskan, "Suaranya mungkin muda, tapi nilai-nilainya lebih dewasa dari kebanyakan dari kita." Namun, bukan hanya pujian yang mengalir. Yang mengejutkan Ryan justru adalah permintaan maaf. Puluhan pesan masuk ke DM Instagramnya. Bukan dari media atau pendukung, tapi dari orang-orang yang dulu mengejek, membuli, bahkan menyebarkan gosip masa lalu ibunya. "Gue dulu salah. Maaf. Ryan. Dulu gue ikut-ikutan ngetawain lo di kelas. Sekarang gue malu. Gue yang dulu nyebarin link video itu ke grup. Lo nggak kenal gue. Tapi gue pengen minta maaf. Gue baru sadar. Itu kejam banget. Lo kuat banget. Gue juga punya ibu yang pernah salah. Tapi gue malah sembunyi terus. Lo ngajarin gue buat mulai nerima dan berdiri juga." Ryan membacanya satu persatu. Tidak semua ia balas. Tapi tiap pesan itu menambah keyakinannya bahwa kata-katanya bukan hanya mengguncang aula tempat ia berbicara, tapi juga menyentuh ruang-ruang sunyi di hati orang lain. Di sekolah, sikap teman-temannya berubah. Yang dulu menatapnya dengan rasa ingin tahu kini mulai menatapnya dengan hormat. Guru-guru yang dulu tampak canggung kini menyambutnya dengan hangat. Bahkan Bu Rika, kepala sekolah, menyelipkan satu kalimat penuh makna saat membuka rapat OSIS. "Hari ini kita belajar bahwa martabat bukan warisan. Martabat itu perjuangan." Satu persatu tembok yang dulu membatasi Ryan mulai runtuh. Bahkan Andra, mantan ketua klub debat yang dulu paling sinis soal masa lalu Ryan, mengajaknya bicara. Mereka bertemu di atap sekolah, tempat favorit Ryan untuk menyendiri. "Gue minta maaf," kata Andra tanpa basa-basi. "Gue pikir lo cuma cari simpati. Tapi setelah lihat lo di forum nasional, gue baru sadar. Lo lebih dari semua label yang pernah gue kasih." Ryan tersenyum, tidak marah. "Gue juga pernah benci orang lain karena masa lalu keluarganya. Sampai akhirnya gue ngalamin sendiri." Andra menepuk bahu Ryan. "Lo sekarang bukan cuma wakilin sekolah, bro. Lo wakilin banyak orang yang gak punya suara." Hubungan Ryan dan ibunya juga ikut berubah. Bukan karena mereka jadi lebih dekat. Mereka memang selalu dekat. Tapi kini, mereka tak lagi harus bersembunyi. Tidak lagi menunduk saat berjalan melewati tetangga. Tidak lagi gelisah saat mendengar seseorang membahas masa lalu. Malam itu, Ibu Ryan duduk di ruang tamu sambil menjahit seragam pesanan. Ryan duduk di lantai, menatap ibunya lama. "Ibu, pernah nyesel nggak? Punya masa lalu seperti itu?" tanya Ryan hati-hati. Ibunya berhenti menjahit, menatap benang yang setengah tertarik. "Pernah. Tapi lebih dari itu, ibu lebih nyesel karena sempat ingin menyerah. Dulu ibu pikir hidup ibu cuma sampai di situ. Sampai kamu datang dan ngasih alasan buat ibu tetap bangkit." Ryan mendekat, memeluk ibunya dari belakang. "Kita bangkit bareng, Bu. Sekarang gak ada lagi yang bisa paksa kita tunduk." Di tempat lain, seorang remaja laki-laki bernama Doni sedang duduk di ruang komputer sekolahnya. Ia menonton pidato Ryan. Matanya berkaca-kaca. Ia juga punya beban yang sama. Ayahnya dipenjara karena kasus korupsi. Selama ini, Doni hidup dengan kepala tertunduk,
selalu menjadi bahan olokan. Setelah menonton video itu, Doni berdiri. Ia menatap layar dan berbisik, "Kalau dia bisa, kenapa gue harus terus sembunyi?" Dampak dari keberanian Rian menyebar seperti ombak tenang yang merambat luas. Di komunitas anak-anak korban stigma, nama Rian mulai disebut. Di forum-forum diskusi sekolah, pidatonya dijadikan bahan refleksi. Dan yang paling mengejutkan, seorang ibu mengirim email pribadi ke Rian. "Anakku baru berani keluar rumah lagi setelah nonton pidatomu. Terima kasih. Nak, kau menyelamatkan lebih dari satu hidup." Rian membaca email itu dengan air mata yang jatuh pelan. Ia sadar, suara yang dulu dianggap hina, kini menjadi pelita. Namun di tengah gelombang perubahan itu, Rian juga tahu, tidak semua orang berubah secepat itu. Masih ada yang sinis. Masih ada yang mengintai. Tapi kali ini, ia tidak gentar. Karena dunia mungkin tak sepenuhnya berpihak. Tapi jika ia bisa menyentuh satu hati, maka semua rasa sakitnya tidak sia-sia. Minggu berikutnya, ia diundang menjadi pembicara di sebuah universitas swasta. Sebelum naik ke panggung, seorang mahasiswi menghampirinya. Wajahnya gugup, tangannya menggenggam erat tas kecil. "Kak Rian, aku pernah jadi korban bullying karena ayahku narapidana. Aku hampir bunuh diri. Tapi setelah nonton kakak, aku nyalain lagi lilin yang udah mati di hati aku. Makasih ya." Rian menatap gadis itu. Ia tidak berkata apa-apa, hanya memeluknya erat. Karena tidak ada ucapan yang lebih kuat dari pelukan di antara dua orang yang pernah jatuh tapi memilih bangkit. Dan di panggung itu, Rian kembali berdiri. Bukan lagi sekadar membela diri, tapi menyuarakan mereka yang tak bisa bicara. Tahun ajaran baru dimulai dengan suasana berbeda. Sekolah tempat Rian menimba ilmu tak lagi terasa seperti ruang penghakiman, tapi seperti taman kecil di mana anak-anak mulai belajar bahwa tak semua cerita bisa dinilai dari sampulnya. Di dinding aula, potret pemenang lomba, kutipan inspiratif, dan foto-foto siswa berprestasi dipajang, dan salah satunya adalah potret Rian, tersenyum saat memegang piagam sebagai pembicara muda paling inspiratif tahun itu. Namun bukan itu yang paling membekas. Yang paling menggetarkan adalah hari ketika sekolah mengadakan panggung refleksi akhir tahun, sebuah program baru yang diinspirasi langsung dari pidato Rian. Temanya sederhana, tapi kuat, suara dari luka yang sembuh. Rian awalnya ragu saat diminta menjadi pembicara utama. Tapi ketika mendengar bahwa banyak siswa lain akan ikut naik panggung menceritakan perjuangan hidup mereka, ia tidak kuasa menolak. Sebab ia tahu, selama ini terlalu banyak orang yang menunggu satu contoh keberanian agar bisa bicara. Yang mengejutkan, panitia meminta Rian untuk naik ke panggung bersama ibunya. Bukan sebagai pengakuan, bukan sebagai penghakiman, tapi sebagai simbol bahwa luka masa lalu tidak harus disembunyikan seumur hidup. Ia tak langsung menjawab permintaan itu. Butuh waktu 2 hari hingga akhirnya ia berani menanyakan langsung pada ibunya. "Bu, kalau ibu naik panggung, bukan sebagai bintang masa lalu, tapi sebagai ibu yang bertahan, ibu siap?" Ibunya tidak langsung menjawab. Wajahnya diam. Lalu perlahan, ia tersenyum. Kalau dulu ibu bisa berdiri sendiri di tengah hujan caci maki, kenapa sekarang takut berdiri di bawah cahaya yang hangat, bersama anak ibu sendiri? Hari itu menjadi hari yang tak pernah dilupakan siapapun yang hadir. Ratusan orang memadati aula sekolah. Orang tua siswa, guru-guru, bahkan beberapa tokoh masyarakat hadir untuk menyaksikan panggung refleksi. Satu demi satu siswa naik dan membagikan kisah mereka tentang kemiskinan, perceraian orang tua, trauma kekerasan, hingga masalah kesehatan mental. Tak ada musik, tak ada efek. Hanya suara, air mata, dan keberanian. Ketika nama Rian dipanggil, seluruh aula langsung hening. Rian berdiri dari kursinya,
lalu menggenggam tangan ibunya yang duduk di sebelahnya. Dengan langkah pelan, mereka berdua berjalan ke panggung. Ibunya mengenakan blus sederhana berwarna biru langit. Wajahnya tenang meski sorot lampu menyorot tajam. Rian mengambil mikrofon, menatap seluruh ruangan. Namaku Rian. Aku tumbuh sebagai anak dari seorang perempuan yang pernah dianggap aib oleh masyarakat. Aku pernah disoraki, ditunjuk, dan dihina, bukan karena apa yang kulakukan, tapi karena siapa ibuku. Ia menarik napas. Tapi hari ini, aku ingin semua orang tahu aku bukan anak dari dosa. Aku anak dari kekuatan. Perempuan yang berdiri di sebelahku ini tidak sempurna. Tapi dia adalah alasan kenapa aku bisa berdiri hari ini. Dialah yang mengajarkanku bahwa nilai seseorang tidak ditentukan dari masa lalu mereka, tapi dari seberapa besar mereka mau memperbaiki masa depan. Tepuk tangan pecah. Ibunya mengambil mikrofon. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia berbicara di depan publik bukan sebagai mantan bintang panas, tapi sebagai seorang ibu. Saya tidak bangga dengan masa lalu saya, katanya pelan. Tapi saya juga tidak mau terus hidup sebagai bayangan. Karena saya tahu, tidak ada yang lahir ingin dihina. Saya melakukan kesalahan. Iya, tapi saya juga belajar. Saya bertahan. Dan saya membesarkan anak saya dengan sepenuh cinta. Suara ibunya bergetar, tapi matanya tajam. Kalau hari ini saya berani berdiri, itu bukan karena saya ingin diampuni, tapi karena saya tahu, saya tidak sendiri. Banyak ibu di luar sana yang juga pernah jatuh, tapi takut bicara. Biarlah saya berdiri untuk mereka juga. Suasana aula berubah menjadi lautan air mata. Tidak ada yang bicara. Tidak ada yang menilai. Semua hanya mendengar dan merasa. Setelah turun dari panggung, puluhan orang menghampiri mereka. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk memeluk, untuk berkata terima kasih. Bahkan seorang guru tua yang dulu nyaris mengeluarkan Rian dari sekolah karena kontroversi ibunya, menangis saat memeluk mereka. Saya salah, Bu. Saya terlalu cepat menilai. Maafkan saya. Hari itu, ibunya bukan lagi simbol masa lalu. Ia menjadi simbol keberanian. Beberapa hari kemudian, sebuah surat datang ke rumah mereka. Dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Isinya, undangan bagi Rian dan ibunya untuk hadir dalam Forum Nasional Ketahanan Keluarga sebagai narasumber yang membahas dampak stigma sosial terhadap generasi muda. Rian membaca surat itu pelan, lalu menatap ibunya. Mereka tersenyum tanpa kata. Malam itu, mereka duduk di teras seperti biasa. Tidak ada lagi rasa takut disorot. Tidak ada lagi gemetar tiap kali notifikasi ponsel berbunyi. Mereka tahu badai belum sepenuhnya berlalu. Masih akan ada yang bicara. Masih ada yang menghakimi. Tapi sekarang mereka punya yang tidak pernah mereka miliki sebelumnya. Keberanian untuk tidak sembunyi. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rian menulis di buku hariannya. Aku tidak lagi berlari. Aku tidak lagi membenci hidupku. Aku telah berdiri. Di atas luka, di atas panggung, di atas ketakutan yang dulu membuatku hampir menyerah. Dan aku berdiri bukan sendirian, tapi bersama ibu, bersama kebenaran, bersama hidup yang akhirnya kupeluk sepenuhnya. Dan di atas panggung itulah, aku berdiri.